Suamiku katanya mendapatkan tugas dinas luar pulau dari kantornya. Namun sudah lebih dari sebulan dia tidak pernah pulang dan tidak ada kabar. Aku yang curiga bersama putraku akhirnya datangi dia. Namun tak kuduga ia justru sedang asyik liburan bersama pelakornya di pantai. Aku yang sudah muak akhirnya buat ia menyesal. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Rumah di ujung jalan itu seolah sedang menahan napas. Jarum jam dinding di ruang tengah berdetak dengan gema yang tidak wajar. Seakan setiap detiknya sengaja memahat lubang di tengah keheningan malam yang pekat. Angin merayap masuk melalui celah ventilasi, membawa aroma tanah basah dan hawa dingin yang ganjil. Jenis dingin yang tidak bisa diusir hanya dengan selembar selimut, karena ia tidak menyerang kulit, melainkan meresap langsung ke tulang rusuk. Di ruang makan, cahaya lampu gantung yang biasanya hangat kini terasa pucat dan melelahkan. Sudut-sudut ruangan tampak lebih gelap dari biasanya, seolah dinding-dinding rumah itu sedang perlahan menyempit, menghimpit sisa-sisa kehidupan yang tertinggal di dalamnya. Di atas meja, 2 piring nasi goreng yang mulai mendingin tidak lagi mengeluarkan uap, sementara sebuah kursi kayu di sisi kepala meja tetap tegak, kokoh, namun hampa. Kursi itu kini bukan lagi sekadar furnitur. Ia telah bermutasi menjadi sebuah monumen bisu, sebuah prasasti ketiadaan yang menandai genapnya 30 hari, 4 minggu, 1 bulan penuh sejak Ardi melangkah keluar dari pintu depan dengan tas ransel besarnya. Rania menatap kursi itu dengan tatapan kosong. Di matanya, kursi itu seolah-olah sedang menampung tumpukan debu yang tak kasat mata dan sisa-sisa kenangan yang mulai memudar warnanya. Biasanya, di sana Ardi akan duduk dengan kemeja kerja yang sedikit kusut, tertawa renyah sambil memeragakan bagaimana alat berat di proyek konstruksinya hampir saja terperosok ke dalam lumpur Kalimantan. Kini, hanya ada kesunyian yang mendenyut. Di pangkuannya, Bima, bocah laki-laki berusia 5 tahun itu, masih memegang sendoknya dengan tangan mungil yang lemas. Ia tidak sedang makan. Ia hanya mengaduk-aduk nasi gorengnya, menciptakan pola-pola acak tanpa selera. Matanya yang bulat, yang biasanya berkilau penuh rasa ingin tahu, kini meredup. Ia terus-menerus melirik ke kursi kosong di depannya dengan kerinduan yang begitu murni, namun begitu menyayat bagi siapapun yang melihatnya. "Bunda," panggilnya. Suaranya nyaris tenggelam dalam desau angin di luar. "Ayah, kapan pulang?" Rania merasakan gumpalan pahit menyumbat tenggorokannya. Pertanyaan itu adalah ritus harian. Sebuah alarm yang berbunyi setiap fajar menyingsing dan setiap kali lampu kamar akan dipadamkan. Dan setiap kali itu pula, Rania harus memungut kepingan-kepingan keberaniannya untuk merangkai jawaban yang sama, sebuah kebohongan yang ia buat seindah mungkin, meski ia tahu narasinya kian hari kian rapuh. "Sebentar lagi, sayang," jawab Rania sambil memaksakan senyum yang tidak sampai ke mata. Proyek ayah di Kalimantan itu sangat besar. Seperti membangun istana di tengah hutan. Jadi, ayah harus tinggal lebih lama sedikit supaya istananya cepat jadi. Ayah kan kerja untuk Bima juga. Bima tidak menyahut. Ia menusuk telur mata sapi di atas nasinya, menciptakan kawah-kawah kecil di permukaan kuningnya yang mulai mengeras. "Di sana tidak ada sinyal ya, Bunda? Ayah jarang sekali telepon lagi." Kalimat polos itu menghujam tepat ke jantung keraguan Rania. Ia mengusap rambut Bima yang selembut sutra, berusaha memberikan ketenangan yang sebenarnya tidak ia miliki. "Iya, sayang, di dalam hutan itu pohonnya tinggi-tinggi sekali, jadi sinyalnya susah lewat. Tapi ayah pasti kangen sekali sama Bima." Rania membenci dirinya sendiri saat kalimat itu meluncur. Ia membenci sandiwara yang ia susun demi melindungi hati kecil anaknya. Sementara hatinya sendiri sudah retak di mana-mana, menunggu waktu untuk hancur sepenuhnya. Rania menatap kursi itu dengan tatapan kosong. Di matanya, kursi itu seolah-olah sedang menampung tumpukan debu yang tak kasat mata dan sisa-sisa kenangan yang mulai memudar warnanya. Biasanya, di sana Ardi akan duduk dengan kemeja kerja yang sedikit kusut, tertawa renyah sambil memeragakan bagaimana alat berat di proyek konstruksinya hampir saja terperosok ke dalam lumpur Kalimantan. Kini, hanya ada kesunyian yang mendenyut. Di pangkuannya, Bima, bocah laki-laki berusia 5 tahun itu,
masih memegang sendoknya dengan tangan mungil yang lemas. Ia tidak sedang makan. Ia hanya mengaduk-aduk nasi gorengnya, menciptakan pola-pola acak tanpa selera. Matanya yang bulat, yang biasanya berkilau penuh rasa ingin tahu, kini meredup. Ia terus-menerus melirik ke kursi kosong di depannya dengan kerinduan yang begitu murni, namun begitu menyayat bagi siapapun yang melihatnya. "Bunda," panggilnya. Suaranya nyaris tenggelam dalam desau angin di luar. "Ayah, kapan pulang?" Rania merasakan gumpalan pahit menyumbat tenggorokannya. Pertanyaan itu adalah ritus harian. Sebuah alarm yang berbunyi setiap fajar menyingsing dan setiap kali lampu kamar akan dipadamkan. Dan setiap kali itu pula, Rania harus memungut kepingan-kepingan keberaniannya untuk merangkai jawaban yang sama, sebuah kebohongan yang ia buat seindah mungkin, meski ia tahu narasinya kian hari kian rapuh. "Sebentar lagi, sayang," jawab Rania sambil memaksakan senyum yang tidak sampai ke mata. Proyek ayah di Kalimantan itu sangat besar, seperti membangun istana di tengah hutan. Jadi, ayah harus tinggal lebih lama sedikit supaya istananya cepat jadi. Ayah kan kerja untuk Bima juga. Bima tidak menyahut. Ia menusuk telur mata sapi di atas nasinya, menciptakan kawah-kawah kecil di permukaan kuningnya yang mulai mengeras. "Di sana tidak ada sinyal ya, Bunda?" Ayah jarang sekali telepon lagi. Kalimat polos itu menghujam tepat ke jantung keraguan Rania. Ia mengusap rambut Bima yang selembut sutra, berusaha memberikan ketenangan yang sebenarnya tidak ia miliki. "Iya, sayang. Di dalam hutan itu pohonnya tinggi-tinggi sekali, jadi sinyalnya susah lewat. Tapi ayah pasti kangen sekali sama Bima." Rania membenci dirinya sendiri saat kalimat itu meluncur. Ia membenci sandiwara yang ia susun demi melindungi hati kecil anaknya, sementara hatinya sendiri sudah retak di mana-mana, menunggu waktu untuk hancur sepenuhnya. Hingga akhirnya keraguan itu mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan. Pelan, tapi menyebar ke seluruh sudut pikirannya. Rania mencoba membuangnya jauh-jauh. Ia menyibukkan diri dengan mengurus Bima, membersihkan rumah sampai setiap sudutnya berkilau, mencoba resep-resep baru yang mungkin tidak akan pernah dicicipi Ardi. Tapi setiap malam, saat Bima sudah tertidur pula sambil memeluk foto ayahnya, kesunyian di rumah itu akan berteriak, menggemakan semua ketakutannya. Ia akan berbaring di sisi ranjang yang dingin, sisi yang biasanya dihangatkan oleh tubuh Ardi. Ia membuka galeri ponselnya, menatap foto-foto pernikahan mereka, foto saat liburan ke Bali 2 tahun lalu, foto saat Ardi menggendong Bima untuk pertama kalinya. Di foto-foto itu, mata Ardi berbinar, senyumnya tulus. Pria itu terlihat mencintainya, memuja keluarga kecil mereka. Kemana perginya pria itu? Apakah beban pekerjaan benar-benar bisa mengubah seseorang sedemikian rupa? Suatu malam, didorong oleh gelombang kecemasan yang tak tertahankan, Rania mencoba menelepon nomor rekan kerja Ardi, Pak Danu, yang ia tahu ikut dalam proyek tersebut. Panggilannya tersambung. Rania menarik napas lega. "Halo, Pak Danu? Maaf mengganggu malam-malam. Saya Rania, istrinya Ardi." Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. "Oh, iya, Bu Rania. Ada apa ya?" Suara Pak Danu terdengar ragu. "Begini, Pak, saya sudah beberapa hari ini susah sekali menghubungi Ardi. Katanya sinyal di lokasi proyek jelek sekali ya. Pak, apa Bapak bisa tolong sampaikan padanya untuk menelepon saya kalau ada kesempatan? Saya dan Bima khawatir." Keheningan itu kembali datang. Kali ini lebih lama. Rania bisa mendengar suara televisi di latar belakang telepon Pak Danu. Tidak ada suara mesin-mesin berat. "Proyek?" Pak Danu akhirnya bersuara. Nadanya terdengar bingung. "Proyek yang mana ya, Bu?" "Proyek di Kalimantan kan sudah selesai serah terimanya 2 minggu yang lalu. Saya dan tim semua sudah kembali ke Jakarta dari kapan tahu." Dunia Rania serasa berhenti berputar. Telinganya berdengung. "Selesai? Maksud Bapak?" "Iya, Bu. Sudah selesai. Apa Pak Ardi tidak bilang ya? Beliau memang ambil cuti setelah proyek selesai. Katanya mau istirahat dulu. Mungkin liburan atau bagaimana. Saya kira Ibu tahu." "Liburan?
Kata itu menggema di kepala Rania, terasa seperti sebuah hinaan. Jadi, semua cerita tentang sinyal susah, tentang pekerjaan yang menumpuk, semuanya bohong? Ia mengakhiri panggilan itu dengan sopan. Tangannya gemetar hebat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong dengan pandangan nanar. Napasnya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Kebohongan. Suaminya telah membohonginya. Tapi untuk apa? 2 minggu. Jika proyek sudah selesai 2 minggu lalu. Lalu di mana Ardi selama ini? Cuti? Liburan? Sendirian? Pikiran Rania melayang ke kemungkinan terburuk. Sebuah kemungkinan yang selama ini selalu ia tepis. Sebuah bayangan gelap yang ia takuti bahkan untuk sekadar membayangkannya. Apakah ada orang lain? Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, tidak mungkin. Ardi mencintainya. Ardi mencintai Bima. Pasti ada penjelasan lain. Mungkin ada urusan keluarga mendadak yang tidak ingin membuatnya khawatir. Mungkin ia sedang menyiapkan kejutan. Rania mencoba berpegang pada serpihan-serpihan harapan yang paling mustahil sekalipun. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia mondar-mandir di kamar. Otaknya bekerja keras mencoba mencari penjelasan yang logis. Menjelang pagi, saat cahaya matahari pertama mulai menyelinap melalui celah gorden, sebuah ide terlintas di benaknya. Email. Ardi sering menggunakan email pribadinya untuk memesan tiket atau hotel. Mereka berbagi kata sandi untuk beberapa akun. Untuk keadaan darurat, katanya. Ini terasa seperti keadaan darurat. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Rania menyalakan laptop di meja kerja Ardi. Debu tipis menyelimutinya, menunjukkan betapa lama laptop itu tidak tersentuh. Ia membuka peramban, masuk laman penyedia email, dan mengetikkan alamat email Ardi. Jarinya berhenti sejenak di atas papan ketik sebelum memasukkan kata sandi. Rasanya seperti sebuah pelanggaran privasi, sebuah pengkhianatan kecil. Tapi kebohongan Ardi terasa seperti pengkhianatan yang jauh lebih besar. Ia menekan Enter. Kotak masuk itu terbuka. Sebagian besar berisi email pekerjaan dan promosi. Rania menggulir ke bawah, mencari sesuatu dari 2 minggu terakhir. Matanya memindai setiap baris, setiap subjek email. Tiket.com, Traveloka, Agoda. Tidak ada. Hatinya sedikit lega. Mungkin ia salah. Mungkin Pak Danu yang salah informasi. Lalu matanya menangkap sesuatu. Sebuah email konfirmasi dari bank penerbit kartu kredit. Bukan hal yang aneh. Ardi selalu menerima laporan tagihan bulanan melalui email. Didorong oleh rasa penasaran yang kini sudah tidak bisa dibendung, Rania membukanya. Itu adalah laporan tagihan sementara untuk siklus bulan ini. Daftar transaksi muncul di layar. Sebagian besar adalah transaksi biasa. Bensin, makan siang di restoran dekat kantor, cicilan mobil. Rania terus menggulir ke bawah, ke transaksi-transaksi terbaru. Dan di sana, ia menemukannya. Sebuah transaksi dengan nominal yang sangat besar, tertanggal 5 hari yang lalu. Nama pedagangnya bukan nama toko atau restoran. Nama itu adalah Segara Biru Resort Spa, Lombok. Lombok, bukan Kalimantan. Jantung Rania terasa seperti diremas. Napasnya tercekat. Ia membaca ulang nama itu berkali-kali, seolah berharap huruf-huruf itu akan berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang masuk akal. Tapi tidak, tetap sama. Segara Biru Resort Spa, Lombok, sebuah resor mewah di tepi pantai, tempat yang pernah mereka lihat di majalah perjalanan dan mereka impikan untuk dikunjungi suatu saat nanti. Tempat yang Ardi janjikan akan mereka datangi untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka berikutnya. Dan kini Ardi ada di sana. Tanpanya, tanpa Bima. Ia menatap tanggal transaksi itu. 5 hari yang lalu. Itu berarti Ardi masih di sana. Berlibur di surga tropis sementara ia dan anaknya di sini terkurung dalam kebingungan dan kerinduan. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya. Lebih sakit dari apapun yang pernah ia rasakan. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang terencana dan kejam.
Ia menutup laptop itu dengan pelan. Suaranya yang berdebam terdengar begitu keras di keheningan pagi. Ia tidak menangis. Air matanya seolah membeku bersamaan dengan hatinya. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk dan sebuah keputusan yang mulai terbentuk di benaknya. Keputusan yang didorong oleh citra wajah Bima yang merindukan ayahnya, dan oleh kebenaran pahit yang baru saja ia temukan. Ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Ia harus tahu. Ia harus melihatnya sendiri. Pagi itu, saat Bima bangun dan kembali bertanya, "Bunda, ayah sudah telepon." Rania menatap putranya dengan tatapan yang berbeda. Ada kekuatan baru di matanya. Kekuatan yang lahir dari hati yang hancur. "Belum, sayang," jawabnya dengan suara yang stabil. "Tapi Bunda punya ide. Bagaimana kalau kita yang kasih kejutan buat ayah?" Mata Bima berbinar. "Kejutan apa, Bunda?" "Kita susul ayah," kata Rania. "Kita pergi liburan." Keputusan itu terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu apa yang ada di bawah. Nekat, gegabah, dan mungkin bodoh. Tapi bagi Rania, diam dan menunggu terasa jauh lebih menyakitkan. Kebenaran, sepahit apapun itu, lebih baik daripada ketidakpastian yang menggerogoti jiwanya. Nama, Segara Biru Resort Spa, Lombok, terus terngiang di kepalanya. Sebuah melodi sumbang yang mengiringi setiap napasnya. Langkah pertamanya adalah penyamaran. Ia tidak bisa langsung menelepon resor dan menanyakan apakah Ardi Firmansyah menginap di sana. Jika Ardi benar-benar menyembunyikan sesuatu, pertanyaan seperti itu hanya akan membuatnya waspada. Rania harus bergerak dalam senyap. Ia kembali membuka laptop, kali ini bukan untuk memeriksa email, tapi untuk memulai perburuannya. Ia mengetik nama resor itu di mesin pencari. Gambar-gambar yang muncul membuat perutnya mual. Pantai berpasir putih, villa-villa pribadi dengan kolam renang menghadap laut, pasangan-pasangan yang tersenyum bahagia di bawah matahari terbenam. Surga. Surga yang sedang dinikmati suaminya dengan kebohongan sebagai tiket masuknya. Rania mengabaikan gambar-gambar itu dan fokus pada tujuannya. Ia membuka situs web resmi resor, mempelajari peta lokasi, tipe-tipe kamar, dan fasilitas yang ditawarkan. Kemudian, ia beralih ke media sosial. Ia membuka halaman Facebook resmi resor. Isinya penuh dengan unggahan promosi dan ulasan dari tamu-tamu yang puas. Rania menghabiskan waktu hampir 1 jam menelusuri bagian visitor posts dan foto-foto yang menandai lokasi resor. Ia berharap bisa menemukan wajah Ardi secara tidak sengaja. Hasilnya nihil. Ardi terlalu pintar untuk muncul di foto publik. Atau mungkin, ia memang tidak ingin ditemukan. Rasa frustrasi mulai menjalari dirinya. Ia merasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi ia tidak menyerah. Ia beralih ke Instagram, platform yang lebih visual. Ia mencari akun resmi resor, lalu mengetuk bagian target photos. Ratusan, bahkan ribuan foto muncul. Foto-foto liburan yang sempurna, wanita berbikini, pria bertelanjang dada, makanan-makanan cantik, dan matahari terbenam yang klise. Matanya terasa perih menatap layar, memindai setiap wajah, setiap sudut foto, mencari sosok yang familiar. 1 jam berlalu, lalu 2, kepalanya mulai pusing. Hasilnya tetap sama, tidak ada jejak Ardi. Ia hampir putus asa. Mungkin ini ide gila. Mungkin ia hanya akan membuang-buang waktu dan uang untuk sebuah perjalanan yang sia-sia. Ia bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Lalu, sebuah ingatan samar muncul. Sebuah platform media sosial lama yang pernah populer di kalangan teman-teman kuliah mereka dulu. Pak, mereka sudah lama tidak menggunakannya. Tapi akun itu mungkin masih ada. Ardi adalah tipe orang yang tidak pernah repot-repot menghapus akun lama. Dengan sedikit harapan, Rania mencari aplikasi itu di ponselnya. Ternyata sudah lama ia hapus. Ia mengunduhnya kembali, berdoa dalam hati agar ia masih ingat kata sandinya. Setelah beberapa kali percobaan gagal, akhirnya ia berhasil masuk. Halaman berandanya terasa seperti kapsul waktu, penuh dengan unggahan dari bertahun-tahun yang lalu. Ia langsung mencari profil Ardi.
Akun itu masih aktif, meskipun unggahan terakhirnya adalah 3 tahun yang lalu. Rania mulai menelusuri daftar teman Ardi. Sebagian besar ia kenal. Teman-teman kantor, teman kuliah, beberapa kerabat. Tapi ada beberapa nama yang asing baginya. Mungkin teman dari proyek-proyeknya. Ia mulai membuka profil mereka satu persatu. Kebanyakan akunnya privat. Usahanya kembali menemui jalan buntu. Namun, saat ia hampir menutup aplikasi itu, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah komentar di salah satu foto lama Ardi. Foto saat mereka berlibur di Bandung. Komentar itu dari seorang wanita dengan nama Fiona Anindita. Isinya hanya, "Seru ya, senang." Komentar itu ditulis 2 tahun yang lalu. Rania tidak ingat pernah mengenal teman Ardi yang bernama Fiona. Ia mengetuk nama itu. Profilnya diatur menjadi privat. Nama itu terasa mengganjal. Fiona, nama yang feminin dan modern. Entah kenapa, Rania merasakan firasat buruk. Didorong oleh insting, ia kembali ke Instagram dan mengetikkan nama Fiona Anindita di kolom pencarian. Beberapa akun dengan nama yang sama muncul. Ia membuka profil pertama. Seorang remaja SMA. Bukan. Profil kedua. Seorang ibu-ibu yang menjual kue kering. Juga bukan. Profil ketiga. Terkunci. Ia hampir menyerah saat mencoba profil keempat. Akun dengan nama pengguna Fiona Nindita. Tanpa spasi. Foto profilnya adalah seorang wanita cantik dengan rambut panjang bergelombang, tersenyum ke arah kamera dengan latar belakang pantai. Dan akun itu tidak dikunci. Jantung Rania berdebar kencang. Ia menahan napas saat mengetuk untuk melihat unggahan-unggahannya. Dan di sanalah neraka pribadinya terpampang dalam kisi-kisi gambar yang cerah dan berwarna. Foto pertama yang ia lihat adalah foto terbaru, diunggah 8 jam yang lalu. Sebuah foto 2 gelas koktail berwarna biru di atas meja kayu, dengan latar belakang kolam renang dan laut lepas. Lokasinya ditandai, Segara Biru Resort Spa. Rania merasakan gelombang dingin menjalar di punggungnya. Ini bukan kebetulan. Ia menggulir ke bawah. Foto berikutnya membuat napasnya sesak. Sebuah foto kaki. 2 pasang kaki yang bersantai di kursi jemur. Sepasang kaki wanita dengan kuku yang dicat merah terang, dan di sebelahnya, sepasang kaki pria yang lebih besar dan berbulu. Rania akan mengenali kaki itu di mana saja. Ia bahkan ingat bekas luka kecil di dekat mata kaki kanan Ardi, bekas terkena knalpot motor bertahun-tahun yang lalu. Dan di sana, di foto itu, bekas luka itu terlihat jelas. Tangannya mulai gemetar. Ia terus menggulir. Ada foto Fiona yang sedang berpose di tepi pantai, mengenakan bikini. Keterangannya, sun kissed skin usalty hair. Ada foto sepiring hidangan laut yang tampak lezat untuk 2 orang. Keterangannya, dinner for 2. Wanita ini tidak sedang berlibur sendirian. Rania terus menggulir, seolah-olah ia sengaja menyiksa dirinya sendiri. Setiap foto adalah belati baru yang menusuk hatinya. Kemudian ia sampai pada foto yang menghancurkannya sepenuhnya. Sebuah foto yang diambil dari belakang. Fiona sedang memeluk seorang pria. Kepalanya bersandar di bahu pria itu. Mereka berdua menatap matahari terbenam yang indah. Pria itu mengenakan kemeja linen putih yang pernah Rania hadiahkan untuk ulang tahun Ardi tahun lalu. Ia mengenali postur tubuhnya, lekuk bahunya, cara rambut di tengkuknya tumbuh. Itu Ardi. Tidak diragukan lagi. Itu adalah suaminya. Memeluk wanita lain di surga yang seharusnya menjadi milik mereka. Keterangan di bawah foto itu singkat, tapi dampaknya luar biasa. Hanya 1 kata, selamanya. Ponsel itu hampir jatuh dari genggamannya yang lemas. Ia merasakan asam lambung naik ke kerongkongannya. Rasa mual yang hebat membuatnya ingin muntah. Jadi ini alasannya. Ini sebabnya teleponnya tidak diangkat. Pesannya diabaikan. Suaminya sedang membangun, selamanya, yang baru dengan orang lain. Semua kebohongan itu, semua alasan tentang proyek dan sinyal, semuanya adalah tabir asap untuk menutupi perselingkuhan yang busuk ini. Amarah yang membara mulai menggantikan rasa sakitnya.
Amarah pada Ardi yang telah mengkhianatinya. Amarah pada wanita itu, Fiona, yang dengan bangga memamerkan hasil rampasannya di media sosial. Dan yang paling besar, amarah pada dirinya sendiri karena telah begitu bodoh, begitu buta, dan begitu percaya. Ia menatap foto itu lagi. Wajah Fiona yang tersenyum di foto profilnya kini terlihat seperti seringai iblis. Rania membuka profil wanita itu lagi, mempelajarinya. Usianya tampak lebih muda darinya, mungkin pertengahan 20-an. Ia terlihat seperti tipe wanita yang Ardi selalu kagumi di majalah. Cantik, percaya diri, dan bebas. Rani teringat betapa penampilannya sendiri telah banyak berubah setelah melahirkan Bima. Stretch mark yang tidak kunjung hilang, lingkaran hitam di bawah mata karena kurang tidur, pakaian yang lebih mengutamakan kenyamanan daripada gaya. Apakah ia sudah tidak menarik lagi bagi Ardi? Apakah ia telah dikecewakan? Pertanyaan-pertanyaan itu menyakitkan, tapi ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kebencian diri. Ini bukan salahnya. Ini adalah pilihan Ardi. Pilihan untuk berbohong, pilihan untuk berselingkuh, pilihan untuk menghancurkan keluarga mereka. Pikirannya kembali jernih. Keputusannya untuk pergi ke Lombok kini bukan lagi sebuah pencarian kebenaran, tapi sebuah misi. Ia tidak akan menelepon Ardi untuk konfrontasi. Itu terlalu mudah. Itu akan memberinya kesempatan untuk mengarang lebih banyak kebohongan. Ia akan datang ke sana. Ia ingin melihat ekspresi wajah Ardi saat melihatnya berdiri di hadapannya. Ia ingin Ardi melihat Bima, putra yang telah ia telantarkan demi liburan romantis bersama selingkuhannya. Dengan ketenangan yang dingin, Rania membuka situs web maskapai penerbangan. Jarinya bergerak dengan mantap di atas papan ketik. Memesan 2 tiket ke Lombok untuk penerbangan paling pagi keesokan harinya. 1 untuknya, 1 untuk Bima. Ia tidak peduli dengan harganya. Ia menggunakan kartu kredit darurat atas namanya sendiri. Kartu yang Ardi bahkan tidak tahu ia memilikinya. Setelah tiket terkonfirmasi, ia memesan kamar di resor yang sama. Segara Biru Resort Spa. Ia sengaja memilih kamar tipe taman yang lebih murah, yang lokasinya agak jauh dari villa-villa tepi pantai yang mewah, tempat Ardi dan wanita itu mungkin menginap. Ia perlu berada di sana, tapi ia juga perlu ruang untuk bergerak tanpa terlihat. Ia adalah seorang pemburu sekarang, dan mangsanya sedang bersantai, tidak menyadari bahwa pemangsanya sedang mendekat. Setelah semua pemesanan selesai, ia mulai berkemas. Ia memasukkan pakaian untuknya dan Bima ke dalam 1 koper kecil. Ia memilih pakaian yang nyaman dan sederhana. Lalu, ia berhenti sejenak di depan lemari, menatap deretan gaun yang sudah lama tidak ia pakai. Tangannya terulur dan mengambil sebuah gaun merah sederhana namun elegan. Gaun yang pernah Ardi puji habis-habisan. Ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam koper. Bukan untuk Ardi, tapi untuk dirinya sendiri. Sebagai pengingat bahwa ia bukan hanya seorang ibu atau istri yang tersakiti. Ia adalah Rania. Malam itu, saat menidurkan Bima, ia memeluk putranya lebih erat dari biasanya. Bima senang tidak besok ketemu ayah. Tanyanya pelan. Bima mengangguk dengan antusias. Matanya yang mengantuk berbinar. Senang sekali, Bunda. Nanti Bima mau langsung peluk ayah yang kencang. Hati Rania mencelos mendengarnya. Ia hanya bisa mengecup kening anaknya, menahan air mata yang mengancam akan jatuh. Iya, sayang, peluk ayah yang kencang, ya. Ia tahu, perjalanan ini akan menghancurkan hati kecil anaknya. Tapi kebohongan ini, jika terus dibiarkan, akan menjadi racun yang lebih mematikan dalam jangka panjang. Besok, segalanya akan berubah. Surga palsu yang dibangun suaminya di atas kebohongan akan ia bakar hingga menjadi abu. Subuh baru saja memecah langit Jakarta menjadi semburat kelabu dan oranye ketika Rania membangunkan Bima. Ia tidak tidur barang semenit pun. Semalaman ia hanya duduk di sofa, menatap koper kecil di sudut ruangan, memutar ulang setiap skenario yang mungkin terjadi. Ada bagian dari dirinya yang berteriak, menyuruhnya untuk membatalkan semua ini. Untuk menelepon Ardi, memakinya, dan mengakhiri semuanya lewat telepon. Tapi ada bagian lain yang lebih kuat,
bagian yang dingin dan penuh perhitungan, yang tahu bahwa ia butuh melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia butuh penutupan yang tidak bisa diberikan oleh suara di seberang telepon. "Bima, sayang, bangun," bisiknya lembut, mengusap punggung kecil putranya. Bima menggeliat, mengerjapkan matanya yang masih berat. "Sudah pagi, Bunda, kita jadi pergi." Suaranya serak karena tidur. "Jadi, sayang, pesawat kita berangkat sebentar lagi. Ayo, kita mandi dan siap-siap." Kegembiraan langsung mengusir kantuk dari wajah Bima. Ia melompat dari tempat tidur, berlari kecil menuju kamar mandi. "Hore, ketemu ayah, ketemu ayah," serunya riang. Setiap kata dari sorakan itu terasa seperti jarum yang menusuk gendang telinga Rania. Ia memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk memasang topeng. Topeng seorang ibu yang akan membawa anaknya berlibur, bukan topeng seorang istri yang akan menghadapi pengkhianatan suaminya. Selama perjalanan menuju bandara, Bima tidak berhenti berceloteh. Ia bertanya tentang pesawat, tentang seperti apa hotel mereka nanti, tentang apakah di pantai ada kepiting-kepiting kecil. Rania menjawab semuanya dengan sabar. Suaranya dibuat seceria mungkin. Di dalam tas kecilnya, Bima membawa sebuah buku gambar dan krayon. "Bima mau gambar buat ayah, Bunda," katanya sambil mengeluarkan krayon berwarna biru. "Bima mau gambar laut. Ayah pasti suka." Rania hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Ia melihat keluar jendela taksi, menatap gedung-gedung Jakarta yang mulai disinari matahari pagi. Kota ini terasa asing. Seolah semalam ia telah menjadi orang lain di dunianya sendiri. Ia bukan lagi Rania, istri Ardi yang naif dan penuh percaya. Ia adalah seorang detektif, seorang hakim, dan mungkin seorang algojo bagi pernikahannya sendiri. Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Hiruk-pikuk pengumuman penerbangan, deru roda koper, dan lalu lalang manusia yang sibuk dengan tujuan mereka masing-masing. Rania menggenggam tangan Bima erat-erat, seolah takut putranya akan tersesat dalam keramaian ini, atau mungkin ia hanya takut dirinya sendiri yang akan hancur dan tersesat. Ia bergerak seperti robot, melakukan semua prosedur dengan efisien. Check-in, menitipkan bagasi, melewati pemeriksaan keamanan. Ia menjaga wajahnya tetap datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Ia tidak boleh terlihat lemah, tidak di sini, tidak sekarang. Saat menunggu di ruang tunggu keberangkatan, Bima dengan serius menyelesaikan gambarnya. Ia menggambar laut biru, matahari kuning cerah, dan 3 sosok stick figur bergandengan tangan di atas pasir. Satu sosok tinggi yang ia tandai sebagai ayah, satu sosok lebih kecil sebagai Bunda, dan yang paling kecil di tengah sebagai Bima. Sebuah keluarga yang sempurna di atas kertas. Sebuah ilusi yang sebentar lagi akan terkoyak. "Sudah selesai, Bunda. Bagus tidak?" Bima menunjukkan gambarnya dengan bangga. Rania menatap gambar itu, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, pertahanannya nyaris jebol. Air mata panas menggenang di pelupuk matanya. Ia cepat-cepat berkedip, memaksanya kembali masuk. "Bagus sekali, sayang. Ayah pasti suka sekali." Ia mengambil gambar itu dengan hati-hati, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Rasanya seperti menyimpan sebuah bukti kejahatan. Panggilan untuk penerbangan mereka akhirnya terdengar. Saat berjalan di Garbarata menuju pesawat, Rania merasakan langkahnya berat. Setiap langkah membawanya semakin dekat pada kebenaran yang menyakitkan. Tidak ada jalan untuk kembali. Di dalam pesawat, ia memilih kursi dekat jendela untuk Bima. Putranya menempelkan wajahnya ke kaca kecil itu dengan takjub saat pesawat mulai bergerak, meluncur di landasan pacu, dan akhirnya terangkat ke udara. "Kita terbang, Bunda, kita terbang," serunya. Rania hanya bisa tersenyum tipis. Selama hampir 2 jam penerbangan, ia tidak bisa tenang. Pikirannya terus berkecamuk. Ia mengingat kembali penerbangan terakhirnya bersama Ardi. Mereka pergi ke Singapura untuk liburan singkat, hanya berdua. Ardi memegang tangannya selama lepas landas karena tahu ia sedikit takut. Mereka tertawa,
merencanakan tempat mana saja yang akan mereka kunjungi. Kenangan itu, yang dulu terasa begitu manis, kini terasa seperti racun. Apakah saat itu Ardi sudah bersama Fiona? Sudah berapa lama kebohongan ini berlangsung? Sebulan? Setahun? Ia menatap Bima yang akhirnya tertidur. Kepalanya bersandar di bahu Rania. Napasnya yang teratur terasa hangat di lehernya. Rania membelai rambut putranya, merasakan gelombang amarah pelindung yang dahsyat. Apapun yang terjadi, ia harus melindungi anak ini. Keputusan membawa Bima bersamanya terasa semakin berat. Apakah ini tindakan yang benar? Haruskah ia membiarkan Bima menyaksikan kehancuran ayahnya? Tapi di sisi lain, Bima adalah korban utama dalam pengkhianatan ini. Bima adalah alasan kerinduannya, alasan perjalanannya. Ardi harus melihat wajah anak yang telah ia abaikan. Ia harus melihat apa yang telah ia korbankan. Saat pesawat mulai menurun untuk mendarat, pramugari mengumumkan bahwa mereka telah tiba di Lombok. Rania melihat keluar jendela. Pulau itu terhampar di bawahnya, hijau dan biru, dikelilingi oleh laut yang berkilauan. Indah, begitu indah hingga terasa menyakitkan. Ini seharusnya menjadi perjalanan impian mereka, bukan mimpi buruknya. Udara Lombok yang hangat dan lembab langsung menyambut mereka begitu keluar dari bandara. Berbeda dengan udara Jakarta yang penuh polusi. Di sini udaranya beraroma garam dan bunga Kamboja. Suasana liburan terasa begitu kental. Turis-turis asing dengan kulit terbakar matahari, para sopir yang menawarkan jasa transportasi, semua tampak begitu santai. Kontras sekali dengan hatinya yang tegang seperti dawai. Rania menyewa sebuah taksi bandara, menyebutkan nama Segara Biru Resort Spa kepada sopir. Sopir itu, seorang pria paruh-baya yang ramah, tersenyum. "Wah, mau liburan ya, Mbak? Resort yang bagus sekali itu. Salah satu yang terbaik di sini." Rania hanya membalas dengan senyum kaku. Selama perjalanan, Bima kembali terjaga dan menatap pemandangan dengan antusias. Jalanan di Lombok relatif sepi, dihiasi oleh pohon-pohon kelapa dan pemandangan perbukitan di kejauhan. Sopir taksi itu mencoba memulai percakapan, menanyakan asal mereka dan apakah ini kunjungan pertama kali. Rania menjawab seperlunya. Pikirannya sudah berada di tempat lain. Setiap meter yang mereka tempuh terasa seperti hitungan mundur. Jantungnya berdetak semakin cepat. Telapak tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ia terus bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan ia lakukan jika ia melihat mereka? Apakah ia akan berteriak, menangis, atau hanya diam? Ia tidak tahu. Ia hanya tahu ia harus sampai di sana. Akhirnya, setelah hampir 1 jam perjalanan, taksi itu berbelok memasuki sebuah gerbang megah dengan papan nama kayu berukir, Segara Biru Resort Spa. Jalan masuknya diapit oleh taman-taman tropis yang terawat sempurna. Semuanya terlihat persis seperti di foto-foto. Sempurna. Terlalu sempurna. Taksi berhenti di depan lobi utama yang luas dan terbuka. Rania membayar ongkos taksi, menurunkan koper, dan menggandeng tangan Bima. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Pertempuran akan segera dimulai. Lobi resor itu dirancang untuk membuat siapapun yang memasukinya merasa takjub. Atap jerami yang menjulang tinggi, lantai marmer yang sejuk, dan pemandangan yang langsung menembus ke arah kolam renang utama dan laut biru di baliknya. Alunan musik gamelan yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi, berpadu dengan aroma bunga Kamboja dari rangkaian bunga segar di tengah ruangan. Para staf menyambut dengan senyum ramah dan ucapan, "Selamat datang, yang tulus." Bagi tamu lain, ini adalah sambutan menuju surga. Bagi Rania, ini adalah pintu gerbang menuju nerakanya. Ia merasakan tatapan beberapa tamu tertuju padanya. Mungkin karena ia datang hanya berdua dengan seorang anak kecil, dengan ekspresi wajah yang jauh dari kata gembira. Ia mengabaikan mereka, berjalan lurus menuju meja resepsionis. Bima menarik-narik tangannya. Matanya berbinar melihat kolam renang yang besar. "Bunda, Bunda, lihat, kolamnya besar sekali. Nanti kita berenang ya?" "Iya, sayang, nanti kita berenang. Sekarang kita ke kamar dulu,
Ya, jawab Rania. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Proses check-in berlangsung cepat. Ia memberikan namanya, dan resepsionis itu, seorang wanita muda yang ramah, menyerahkan kunci berbentuk kartu dan menjelaskan fasilitas resor. Selama wanita itu berbicara, mata Rania tidak diam. Ia memindai seluruh area lobi, bar di sebelahnya, dan setiap orang yang lalu lalang. Jantungnya berdebar setiap kali melihat seorang pria dengan postur tubuh seperti Ardi. Tapi ia tidak menemukannya. Sedikit rasa lega bercampur dengan kekecewaan. Seorang bellboy membantu membawakan koper mereka dan mengantar mereka ke kamar menggunakan sebuah mobil golf kecil. Rania sengaja meminta kamar yang menghadap taman, bukan hanya karena lebih murah, tapi juga untuk memberinya privasi. Saat mobil golf itu melaju melewati jalan setapak yang indah, ia melihat sekilas deretan villa-villa pribadi di dekat pantai. Masing-masing memiliki kolam renang sendiri dan akses langsung ke pasir putih. Ia tahu, di salah satu villa itulah kemungkinan besar Ardi berada. Menikmati kemewahan yang dibangun di atas kebohongannya. Kamar mereka ternyata cukup luas dan nyaman, dengan balkon kecil yang menghadap ke taman tropis yang rimbun. Bima langsung berlari ke dalam dan melompat-lompat di atas tempat tidur empuk. Asyik, hotelnya bagus, Bunda. Rania hanya tersenyum tipis. Ia memberikan tip pada bellboy, lalu menutup pintu. Keheningan di kamar itu tiba-tiba terasa menyesakan. Ia berjalan ke balkon, menatap dedaunan hijau yang lebat. Ia tidak bisa melihat laut dari sini. Ia merasa terisolasi, tersembunyi, persis seperti yang ia rencanakan. Tapi kini, setelah berada di sini, keraguan kembali menyergapnya. Apa selanjutnya? Haruskah ia berkeliling dan mencarinya sekarang? Atau menunggu? Suara Bima membuyarkan lamunannya. Bunda, ayo kita cari ayah sekarang. Ayah di mana? Rania menarik napas. Ia tidak bisa menundanya lagi. Ia harus bergerak. Oke, sayang, kita ganti baju dulu. Lalu kita jalan-jalan keliling hotel. Siapa tahu kita ketemu ayah di pantai. Mereka berganti pakaian dengan cepat. Rania mengenakan celana panjang katun dan blus sederhana, sementara Bima memakai kaos bergambar hiu dan celana pendek. Rania sengaja memakai kacamata hitam besar dan sebuah topi lebar, bukan hanya untuk melindunginya dari matahari, tapi juga sebagai penyamaran. Mereka keluar dari kamar, kembali berjalan di jalan setapak yang teduh. Rania menggandeng tangan Bima erat. Kita ke arah pantai ya, sayang. Katanya, setiap langkah terasa berat. Ia melewati restoran utama yang sedang ramai oleh tamu yang makan siang, kolam renang keluarga yang penuh dengan tawa anak-anak, dan sebuah spa yang menebarkan aroma terapi yang menenangkan. Semua pemandangan kebahagiaan itu terasa seperti ejekan. Ia merasa seperti hantu yang gentayangan di tengah pesta, tidak terlihat dan penuh dengan duka. Bima, dengan kepolosannya, menunjuk ke segala arah dengan gembira. Bunda, lihat ada perosotan. Bunda, itu ada burung. Rania hanya menjawab dengan gumaman. Matanya terus awas, memindai setiap wajah, setiap pasangan yang sedang bersantai. Ia sengaja berjalan lambat, memberikan dirinya waktu untuk mengamati. Beberapa kali jantungnya nyaris copot saat melihat pria berambut ikal seperti Ardi dari belakang. Tapi selalu ternyata orang lain saat pria itu menoleh. Rasa tegang membuat otot-otot di lehernya kaku. Akhirnya, mereka tiba di area pantai utama. Pasir putih yang lembut terhampar di depan mereka, bertemu dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Puluhan kursi jemur dengan payung-payung besar berwarna krem tertata rapi. Beberapa tamu sedang berjemur, membaca buku, atau bermain di air. Suasananya begitu damai, begitu sempurna. Rania merasa lumpuh sejenak. Ia tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Area pantai itu cukup luas. Ia memutuskan untuk mencari tempat duduk di sebuah bar pantai yang agak sepi, memberinya sudut pandang yang bagus untuk mengamati seluruh area tanpa terlalu mencolok. Bima mau minum jus jeruk, tawarnya, mendudukkan Bima di salah satu kursi tinggi. Mau, Bunda. Rania memesan 2 gelas jus jeruk.
Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan uang pada bartender. Ia mengambil tempat di sebelah Bima, pura-pura menyesap minumannya, tapi matanya bekerja keras. Dari balik kacamata hitamnya, ia menyapu pandangannya dari ujung ke ujung. Ia melihat pasangan muda yang sedang berbulan madu, sebuah keluarga dari Eropa dengan anak-anak berambut pirang, sekelompok teman yang sedang tertawa sambil bermain voli pantai. Tapi ia tidak melihat Ardi. Ia juga tidak melihat wanita bernama Fiona itu. 1/4 jam berlalu. Jus mereka hampir habis. Bima mulai gelisah. "Bunda, kok ayah tidak ada? Kita cari ke sana, yuk." Ia menunjuk ke arah deretan kursi jemur yang lebih ramai. Rania ragu, tapi ia tidak punya pilihan. "Oke, sayang, ayo." Mereka turun dari kursi bar dan mulai berjalan menyusuri bibir pantai. Rania sengaja berjalan pelan. Matanya terus memindai. Ia merasa seperti seorang penyusup, mengintip kebahagiaan orang lain sambil membawa bom waktu di dalam hatinya. Dan kemudian, ia melihatnya. Di barisan kursi jemur yang agak di ujung, sedikit terpisah dari keramaian, di bawah naungan payung yang besar, ada sepasang manusia. Seorang wanita mengenakan bikini berwarna cerah sedang berbaring tengkurap, membaca majalah. Di sebelahnya, seorang pria duduk bersandar, memegang gelas minuman, menatap ke arah laut. Awalnya Rania tidak yakin. Jaraknya cukup jauh. Tapi kemudian, wanita itu tertawa. Suaranya yang melengking terbawa angin. Ia menoleh ke pria di sebelahnya dan mengatakan sesuatu. Pria itu ikut tertawa. Sebuah tawa yang begitu familiar. Tawa yang dalam dan renyah. Tawa yang selalu bisa membuat hati Rania hangat. Tawa yang sudah sebulan ini tidak ia dengar. Pria itu menoleh sedikit, dan sinar matahari menyinari separuh wajahnya. "Ardi." Dunia Rania seolah berhenti. Suara debur ombak, tawa anak-anak, musik dari bar pantai, semuanya lenyap. Yang ada hanya dengungan di telinganya. Ia berhenti berjalan. Kakinya terasa seperti terpaku di pasir. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di sana, suaminya, ayah dari anaknya, sedang duduk santai menikmati liburan. Ia terlihat rileks, bahagia, dan sama sekali tanpa beban. Versi dirinya yang sudah lama hilang dari kehidupan Rania. Dan di sebelahnya, wanita itu. Rania bisa melihat wajahnya sekarang. Wajah yang sama dengan yang ia lihat di foto profil Instagram. Tenang. Rasa sakit itu datang dalam gelombang yang dahsyat, menghantamnya tanpa ampun. Lebih sakit dari yang ia bayangkan. Melihatnya di foto sudah cukup menyakitkan. Tapi melihatnya secara langsung, melihat interaksi mereka, melihat betapa nyamannya mereka satu sama lain, rasanya seperti seluruh organ dalamnya dicabik-cabik. Semua harapan kecil yang masih tersisa di sudut hatinya, harapan bahwa mungkin ini semua hanya salah paham, hancur berkeping-keping. Ia berdiri di sana, membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian dirinya ingin berbalik, membawa Bima lari sejauh mungkin dari pemandangan itu. Tapi sebagian lagi, bagian yang dipenuhi amarah, ingin melangkah maju. Dan saat itulah, takdir membuat pilihan untuknya. Dunia Rania menyempit menjadi satu titik fokus. Dua sosok di bawah payung krem itu. Sosok suaminya yang tertawa, dan sosok wanita asing yang bersandar mesra padanya. Ia berdiri membeku, pasir seolah berubah menjadi semen yang mengunci kakinya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Ia hanya bisa menatap, sementara hatinya yang sudah retak kini hancur menjadi debu. Namun, dunia Bima justru baru saja terbuka. Matanya yang dari tadi sibuk mengamati kepiting-kepiting kecil di pasir, kini menangkap sosok yang paling ia rindukan selama sebulan terakhir. Keraguan tidak ada dalam benaknya. Yang ada hanya pengenalan instan dan kebahagiaan yang murni. "Ayah!" Teriakan itu melengking, penuh dengan kegembiraan dan kerinduan yang tak terbendung. Suara itu memecahkan gelembung beku di sekitar Rania. Sebelum Rania sempat mengulurkan tangan untuk menahannya, sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Bima sudah berlari. Ia berlari sekuat yang bisa dilakukan oleh sepasang kaki kecilnya. Ia tidak berlari. Ia terbang di atas pasir putih,
lengannya terentang, senyum terlebar menghiasi wajahnya. Seluruh dunianya kini tertuju pada sosok tinggi yang akhirnya ia temukan. Bagi Bima, ini adalah akhir dari penantian panjang. Ini adalah kejutan yang Bunda janjikan. Gerakan dan teriakan Bima menarik perhatian Ardi dan Fiona. Rania melihat kepala Ardi menoleh dengan cepat. Ekspresi santai di wajahnya langsung menguap, digantikan oleh kekagetan yang pucat. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia melihat Bima yang berlari ke arahnya. Lalu pandangannya terangkat, mencari-cari, dan akhirnya bertemu dengan tatapan Rania yang berdiri beberapa puluh meter di belakangnya. Waktu seolah melambat. Rania bisa melihat kepanikan murni di mata Ardi. Kepanikan seorang pendusta yang tertangkap basah. Dunianya yang terpisah rapi, dunia keluarga di Jakarta dan dunia liburan rahasia di Lombok, tiba-tiba bertabrakan dengan dahsyat di pantai yang indah ini. Ardi sempat bangkit setengah berdiri, seolah bingung antara menyambut putranya atau melarikan diri. Sementara itu, Fiona, yang tadinya bersantai, kini duduk tegak. Raut wajahnya yang cantik berubah masam. Alisnya bertaut, menunjukkan kekesalan yang jelas. Liburan sempurnanya telah diganggu. Ayah, ayah. Bima sudah tiba di depan mereka. Napasnya terengah-engah. Ia tidak peduli pada wanita di sebelah ayahnya. Ia hanya melihat pahlawannya. Tanpa ragu, ia melompat, mencoba memeluk kaki Ardi. Pelukan itu tidak pernah tersampaikan sepenuhnya. Ardi, yang masih membeku karena syok, tidak bereaksi cukup cepat. Tapi Fiona bereaksi. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia mengulurkan tangannya dan mendorong bahu kecil Bima. "Hei!" bentaknya. Dorongan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Bima yang kecil kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di pasir. Bima terkejut. Ia menatap Fiona dengan mata bingung. Lalu menatap ayahnya seolah meminta penjelasan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tapi kerinduannya lebih besar dari rasa sakitnya. Ia bangkit lagi, mengabaikan Fiona, dan sekali lagi mencoba meraih ayahnya. "Ayah, ini Bima," katanya lirih, seolah takut ayahnya tidak mengenalinya. Dan saat itulah, hal yang tak termaafkan itu terjadi. Fiona, yang amarahnya kini memuncak karena kehadirannya diabaikan dan momennya dirusak, kehilangan kendali. "Sudah dibilang jangan ganggu," desisnya penuh amarah. Tangannya terayun. Plah, suara itu terdengar begitu keras dan mengerikan di tengah deru ombak yang lembut. Sebuah suara yang seharusnya tidak pernah ada di sana. Suara telapak tangan orang dewasa yang mendarat di pipi seorang anak kecil. Bima terhuyung ke samping. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri diam. Satu tangannya memegangi pipinya yang kini memerah. Matanya yang bulat menatap ayahnya dengan ekspresi syok, sakit, dan kebingungan total. Dunianya yang penuh cinta dan kehangatan baru saja ditampar dengan kenyataan yang dingin dan kejam. Pahlawannya hanya berdiri diam saat ia disakiti. Beberapa tamu di sekitar mereka yang melihat kejadian itu terkesiap. Ada yang bergumam, ada yang menggelengkan kepala. Pemandangan surga itu kini ternoda oleh sebuah kekejaman yang vulgar. Bagi Rania, tamparan itu adalah sebuah lonceng kematian. Lonceng kematian bagi pernikahannya, bagi cintanya pada Ardi, bagi semua kenangan indah yang pernah mereka miliki. Dalam sekejap, semua rasa sakit hati, kesedihan, dan kekecewaan yang ia rasakan menguap, terbakar habis, dan meninggalkan sesuatu yang lain di tempatnya. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat berbahaya. Amarah. Amarah yang murni dan membeku. Ia mulai berjalan maju. Langkahnya tidak tergesa-gesa, namun mantap dan penuh tujuan. Setiap langkahnya terasa berat, menekan jejak yang dalam di pasir. Ia tidak melihat apa-apa selain anaknya yang berdiri gemetar dan pria yang membiarkan hal itu terjadi. Ardi akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Ia menatap Fiona dengan ngeri, lalu menatap Bima. "Bima," ia bergumam, mengulurkan tangan. Tapi sudah terlambat. Rania sudah sampai di sana. Ia tidak melirik Fiona barang sedetik pun. Seolah wanita itu hanyalah sebongkah sampah yang kebetulan ada di sana. Ia berjongkok di depan Bima,
dengan lembut menyingkirkan tangan kecil putranya dari pipinya. Bekas jari merah terlihat jelas di kulit Bima yang halus. "Sakit, sayang?" bisiknya. Suaranya terdengar anehnya tenang. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya. Dan akhirnya, tangisnya pecah. Bukan tangis yang kencang, tapi isakan yang pilu dan menyayat hati. Isakan seorang anak yang dunianya baru saja dihancurkan. Rania mengangkat Bima ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat, menenggelamkan wajah putranya di lekuk lehernya, melindunginya dari dunia yang kejam. Ia bisa merasakan tubuh kecil itu bergetar hebat. Kemudian, dengan Bima yang aman dalam dekapannya, ia berdiri dan menatap Ardi. Ardi membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. "Rania, aku bisa jelaskan." Rania mengangkat satu tangannya, menghentikan kalimat apapun yang akan keluar dari mulut Ardi. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya. Tatapan itu kosong dari air mata, kosong dari kesedihan. Yang ada hanya kehampaan yang dingin membakar. Tatapan seorang hakim yang telah menjatuhkan vonis. Tatapan yang membuat Ardi merasa lebih takut daripada jika Rania memakinya atau menamparnya. Tatapan itu memberitahunya bahwa ia telah kehilangan segalanya. Fiona, yang mungkin merasa posisinya terancam, mencoba angkat bicara. "Dengar ya, anakmu itu lari-lari tidak jelas." Rania akhirnya menoleh ke arah Fiona. Ia tidak menatap wajahnya. Ia hanya menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan jijik, seolah sedang mengamati serangga. Lalu ia kembali menatap Ardi. Ia mendekat satu langkah. Suaranya keluar dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh Ardi. Bisikan yang lebih dingin dari angin laut. "Nikmati sisa liburanmu," katanya pelan. "Karena ini yang terakhir." Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi, Rania berbalik. Ia berjalan menjauh, menggendong putranya yang masih terisak di bahunya. Ia berjalan dengan punggung tegak, meninggalkan Ardi yang berdiri membeku di samping selingkuhannya, di tengah surga mereka yang kini telah hangus menjadi neraka. Ia bisa mendengar Ardi memanggil namanya dari belakang. Suaranya terdengar panik dan putus asa. "Rania, tunggu, Rania." Ia tidak berhenti. Ia terus berjalan. Setiap langkah membawanya menjauh dari masa lalunya dan menuju masa depan yang tidak ia ketahui. Dengan satu-satunya kepastian di hatinya, pria itu akan membayarnya. Ia akan membuat Ardi membayar untuk setiap isakan putranya, untuk setiap jejak merah di pipi kecil itu. Badai akan datang, dan Rania sendiri yang akan menjadi badai itu. Perjalanan kembali ke kamar terasa seperti berjalan melewati koridor panjang tak berujung. Rania tidak merasakan pasir di antara jari kakinya, tidak merasakan hembusan angin laut, tidak mendengar musik ceria dari bar. Satu-satunya realitas baginya adalah beban hangat putranya di dalam pelukannya dan getaran dari isak tangisnya yang mulai mereda. Ia bisa merasakan tatapan mata dari tamu-tamu lain, tatapan penuh rasa ingin tahu dan kasihan. Ia tidak peduli. Mereka semua hanyalah bayangan, figuran dalam drama pribadinya yang tragis. Pikirannya jernih dengan cara yang menakutkan. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi harapan palsu. Tamparan di pantai itu telah membakar habis semua kabut keraguan. Kini yang tersisa hanyalah sebuah jalan lurus di depannya. Sebuah jalan yang akan ia bangun di atas reruntuhan pernikahannya. Begitu sampai di dalam kamar, ia mengunci pintu, menciptakan benteng kecil yang memisahkan mereka dari dunia luar. Ia membawa Bima ke kamar mandi, dengan lembut membasuh wajah anaknya yang sembab dengan air dingin. Ia mengambil handuk kecil, merendamnya, dan mengompres pelan pipi Bima yang masih sedikit memerah. Selama itu, ia tidak banyak bicara, hanya membisikkan kata-kata penenang. "Tidak apa-apa, sayang. Bunda di sini. Semuanya baik-baik saja." Bima sudah berhenti menangis. Kini hanya isakan-isakan kecil yang sesekali lolos dari bibirnya. Matanya terlihat lelah dan bingung. "Bunda, kenapa ayah diam saja?" tanyanya dengan suara parau. Pertanyaan itu adalah belati terakhir yang menancap di hati Rania. Ayah kaget, sayang," jawabnya, memilih kebohongan putih terakhir untuk melindungi hati anaknya. "Sudah,
Jangan dipikirkan lagi. Bima capek, kan? Kita tidur siang dulu. Ya. Ia membawa Bima ke tempat tidur, menyelimutinya, dan duduk di sampingnya sambil mengusap-usap punggungnya. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk terlelap. Kelelahan setelah perjalanan panjang dan guncangan emosional yang hebat. Setelah memastikan Bima tertidur pulas, Rania bangkit. Ia berjalan ke balkon dan menutup pintu kaca di belakangnya, memberinya ruang untuk berpikir. Ia menatap taman hijau di bawahnya, tapi pikirannya berada ribuan kilometer jauhnya, di ruang kerja ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Ayahnya, seorang pengusaha tangguh, pernah berkata padanya sebelum menikah, "Rania, cinta itu penting, tapi dalam hidup, kau harus selalu punya rencana cadangan. Jangan pernah bergantung sepenuhnya pada siapapun, bahkan pada suamimu. Kau harus punya kekuatanmu sendiri." Saat itu, Rania menganggapnya sebagai nasihat seorang ayah yang terlalu protektif. Sekarang, ia menyadari itu adalah sebuah wasiat. Ia ingat saat ayahnya bersikeras agar sebagian besar aset keluarga yang nantinya akan dikelola Ardi tetap berada di bawah sebuah perusahaan induk milik keluarga Rania. Ia juga ingat ayahnya memaksanya menandatangani surat kuasa darurat yang memberikan Rania wewenang penuh untuk mengambil alih kendali jika terjadi situasi luar biasa yang mengancam stabilitas aset keluarga. Rania menandatanganinya tanpa banyak berpikir, menganggapnya hanya formalitas. Ardi, yang saat itu masih menantu yang baik, juga menyetujuinya, mungkin untuk menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya. Sekarang, situasi luar biasa itu telah terjadi. Rania masuk kembali ke kamar, mengambil ponselnya dari dalam tas. Tangannya tidak gemetar lagi. Yang ada hanya ketenangan yang dingin. Ia membuka daftar kontaknya, mencari sebuah nama, Pak Benny, pengacara. Ia menekan tombol panggil. Panggilannya tersambung di dering kedua. "Selamat sore, dengan Benny di sini." "Selamat sore, Pak Benny. Ini Rania, putri almarhum Pak Hendrawan." Terdengar sedikit perubahan nada di seberang sana. "Oh, Bu Rania, tentu saja. Saya ingat. Bagaimana kabarnya, Bu? Ada yang bisa saya bantu?" "Saya baik, Pak. Terima kasih." Rania berhenti sejenak, menarik napas. "Saya menelepon karena saya perlu Bapak mengaktifkan surat kuasa darurat yang pernah saya tanda tangani, yang menyangkut aset keluarga Hendrawan yang dikelola oleh suami saya, Ardi Firmansyah." Terjadi keheningan sesaat. Pak Benny adalah seorang profesional. Ia tidak menanyakan detail pribadi yang tidak perlu. "Baik, Bu Rania. Saya mengerti. Apakah ada alasan spesifik yang perlu saya catat untuk keperluan legalitas?" "Ada," jawab Rania. Suaranya datar dan tanpa emosi. "Penyalahgunaan dana dan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan stabilitas keuangan keluarga. Saya ingin semua akses Ardi Firmansyah terhadap rekening perusahaan, kartu kredit korporat, dan rekening bersama yang terhubung dengan dana warisan keluarga dibekukan. Efektif segera." "Segera, Bu Rania." "Sekarang juga, Pak Benny. Saya akan kirimkan salinan digital surat kuasa itu melalui email dalam 5 menit. Saya harap Bapak bisa langsung memprosesnya dengan pihak bank." "Tentu, Bu Rania. Akan segera saya laksanakan. Tim saya akan langsung bergerak." "Terima kasih, Pak." Rania menutup telepon. Satu langkah selesai. Ia tidak berhenti. Ia tahu hanya mengandalkan jalur legalitas akan memakan waktu. Ia butuh sesuatu yang lebih cepat. Sesuatu yang bisa melumpuhkan Ardi saat ini juga. Ia kembali membuka kontaknya. Kali ini mencari nama yang berbeda. Tante Diana Bang. Diana bukan tantenya secara harfiah, tapi sahabat karib ibunya yang kini memegang posisi penting di bank tempat sebagian besar aset keluarganya disimpan. Hubungan mereka lebih dari sekadar nasabah dan bankir. Ia menelepon nomor itu. "Halo, Diana di sini." "Halo, Tante, ini Rania." "Rania, sayang, apa kabar?" Tumben sekali telepon Tante. "Ada apa?" Suara Diana terdengar hangat dan ramah. "Aku baik, Tante. Maaf mengganggu.
aku butuh bantuan tante. Ini darurat sekali. Nada suara Diana langsung berubah menjadi serius. Darurat? Kamu kenapa? Nak, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi ini menyangkut Ardi dan aset keluarga, kata Rania, langsung ke intinya. Tante, aku punya alasan yang sangat kuat untuk percaya bahwa Ardi sedang menyalahgunakan aset keluarga kami. Aku berada di luar kota sekarang dan aku baru saja memergokinya. Aku tidak bisa jelaskan detailnya di telepon, tapi ini sangat serius. Pengacara keluarga, Pak Benny, sedang memproses pembekuan resmi, tapi itu butuh waktu. Aku mohon, Tante, bisakah Tante membantu membekukan semua akses Ardi ke rekening-rekening itu dari sekarang? Kartu kredit, rekening giro, semuanya. Atas nama keamanan aset nasabah prioritas. Di seberang sana, Diana terdiam sejenak. Ini adalah permintaan yang tidak biasa dan berisiko. Tapi ia sudah mengenal keluarga Hendrawan seumur hidupnya. Ia tahu Rania bukan gadis manja yang gegabah. Ia bisa mendengar nada mendesak namun stabil dalam suara Rania. Itu bukan suara kepanikan, tapi suara kepastian. Baiklah, Rania, kata Diana akhirnya, demi almarhum ayahmu dan persahabatanku dengan ibumu, aku percaya padamu. Kirimkan detail nomor rekening yang kamu maksud. Aku akan melakukan apa yang aku bisa. Aku akan menandainya sebagai aktivitas mencurigakan yang sedang diinvestigasi. Itu akan memberinya blokir sementara yang efektif sampai surat dari pengacaramu tiba. Terima kasih, Tante. Terima kasih banyak. Tante sudah menyelamatkanku, kata Rania, merasakan sedikit kelegaan untuk pertama kalinya. Jaga dirimu baik-baik. Nak, hubungi Tante lagi jika kamu butuh apapun. Setelah panggilan berakhir, Rania mengirimkan semua data yang diperlukan kepada Diana. Lalu, ia meletakkan ponselnya di meja. Selesai. Bom waktu sudah dipasang dan penghitung waktunya sudah berjalan. Ia kembali ke balkon, menatap matahari yang mulai turun, mewarnai langit dengan nuansa oranye dan ungu. Matahari terbenam yang indah, sama seperti yang ditonton Ardi beberapa jam yang lalu. Tapi kini, Rania tahu, saat matahari ini terbenam, kerajaan pasir yang Ardi bangun untuk dirinya sendiri akan ikut runtuh. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa hampa. Tapi di dalam kehampaan itu, ada secercah kekuatan baru yang tumbuh. Ia telah mengambil kembali kendali. Badai telah ia lepaskan, bukan dengan teriakan atau air mata, tapi dalam keheningan dua panggilan telepon. Dan kini, ia hanya perlu menunggu. Menunggu badai itu menghantam dan melihat apa yang tersisa setelahnya. Saat Rania selesai dengan dua panggilan telepon itu, senja di Lombok telah mencapai puncaknya. Langit terbakar dengan warna jingga, merah muda, dan ungu, sebuah lukisan alam yang ironisnya begitu indah. Ia berdiri di balkon, membiarkan angin malam yang hangat menyapu wajahnya. Ia tidak merasakan kedamaian. Yang ia rasakan adalah sebuah kehampaan yang aneh, kehampaan setelah badai besar berlalu, menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Ia telah melakukannya. Ia telah menekan tombol peledak. Kini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di dalam kamar, Bima masih tertidur. Napasnya yang dalam dan teratur menjadi satu-satunya suara. Suara itu adalah sauhnya. Pengingat mengapa ia melakukan semua ini. Ia bukan lagi seorang istri yang membalas dendam. Ia adalah seekor induk singa yang melindungi anaknya. Perlahan, adrenalin yang sejak tadi memompanya mulai surut, meninggalkan jejak kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya terasa berat, tulangnya serasa remuk. Ia masuk ke dalam, duduk di tepi ranjang di samping Bima, dan menatap wajah pulas putranya. Bekas merah di pipi Bima sudah sedikit memudar. Namun bayangan kejadian itu terukir jelas di benak Rania. Tamparan itu akan selamanya menjadi garis pemisah dalam hidup mereka. Kehidupan sebelum tamparan, dan kehidupan sesudahnya. Sekelebat keraguan mencoba merayap masuk ke dalam benaknya. Apakah ia terlalu kejam? Apakah ia bertindak terlalu gegabah? Bagaimanapun juga, Ardi adalah ayah dari anaknya.
Tapi keraguan itu segera ia tepis. Kekejaman yang sesungguhnya adalah kebohongan Ardi selama sebulan. Kekejaman yang sesungguhnya adalah membiarkan anaknya dipukul oleh wanita asing. Tindakannya ini bukanlah kekejaman, melainkan konsekuensi. Ia tahu ia tidak bisa tinggal di resor ini lebih lama lagi. Tempat ini, dengan keindahannya yang palsu, kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya akan selalu mengingatkannya pada penghinaan dan rasa sakit. Ia mengambil ponselnya lagi, kali ini untuk membuka aplikasi maskapai penerbangan. Ia harus membawa Bima pergi dari sini secepat mungkin. Kembali ke Jakarta, kembali ke satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Ada penerbangan paling pagi besok, pukul 6.30. Tanpa ragu, ia memesan 2 tiket sekali jalan. Ia membayarnya dengan kartu kreditnya sendiri, merasakan secercah kemandirian yang aneh. Selama ini, Ardi yang selalu mengurus hal-hal seperti ini. Kini, ia yang memegang kendali. Ia adalah kapten kapalnya sendiri, meskipun kapal itu baru saja dihantam badai. Setelah konfirmasi tiket masuk ke emailnya, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan check out sebelum subuh, memesan taksi ke bandara, dan pergi dari pulau ini sebelum matahari terbit. Ia tidak ingin bertemu Ardi lagi. Tidak di sini. Konfrontasi berikutnya akan terjadi di wilayahnya, dengan peraturannya. Sekitar 1 jam kemudian, Bima mulai menggeliat. Ia terbangun, mengerjapkan matanya, dan menatap sekeliling dengan bingung seolah mencoba mengingat di mana ia berada. Lalu, ingatan itu kembali, dan wajahnya langsung mendung. "Bunda," panggilnya lirih. Rania segera memeluknya. "Iya, sayang. Bunda di sini." "Bima mau pulang saja," katanya pelan. "Bima tidak suka di sini." Hati Rania terasa lega sekaligus sakit. Lega karena ia tidak perlu merangkai banyak alasan untuk pergi. Sakit karena liburan kejutan yang seharusnya menyenangkan telah menjadi sebuah trauma bagi anaknya. "Iya, sayang. Kita pulang besok pagi-pagi sekali. Sekarang Bima lapar? Mau makan apa? Bunda pesankan ke kamar. Bima boleh pilih apa saja yang Bima mau." Ini adalah sebuah kemewahan kecil, sebuah upaya untuk menambal luka besar dengan plester kecil. Bima, seperti anak-anak pada umumnya, sedikit terhibur dengan prospek memilih makanannya sendiri. Ia memilih sate ayam dan kentang goreng, kombinasi aneh yang Rania setujui tanpa ragu. Saat mereka sedang menunggu pesanan makanan datang, ponsel Rania yang tergeletak di meja bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan sebuah nama yang membuat perutnya melilit. "Ardi, suamiku." Jantungnya berdebar kencang, sebuah refleks sisa dari 7 tahun kebersamaan. Tangannya hampir terulur untuk menjawab, didorong oleh kebiasaan. Tapi kemudian bayangan pipi merah Bima melintas di benaknya. Ia menarik tangannya kembali. Ia menatap ponsel itu, membiarkannya terus bergetar dan menjerit-jerit di keheningan kamar. Bima menatapnya dengan penasaran. "Siapa telepon, Bunda?" "Bukan siapa-siapa, sayang. Orang salah sambung," jawab Rania tenang. Panggilan itu akhirnya berhenti. Namun, sedetik kemudian, rentetan notifikasi pesan masuk terdengar. Satu persatu, pesan dari Ardi muncul di layar. "Rania, angkat teleponnya. Kumohon." "Kamu di mana? Kamu masih di hotel ini. Kita perlu bicara. Ini semua salah paham." Fiona tadi cuma refleks. Dia tidak sengaja. "Kumohon, Ran, jangan begini." Rania membaca setiap pesan itu dengan ekspresi datar. Salah paham? Refleks. Kebohongan demi kebohongan. Ia tidak merasakan apa-apa selain rasa muak. Tanpa ragu, ia membuka kontak Ardi dan menekan tombol blokir kontak. Selesai. Ia telah memutus satu-satunya jalur komunikasi langsung. Makanan pesanan mereka datang tidak lama kemudian. Rania menyajikannya untuk Bima di meja kecil dekat balkon. Ia mencoba makan, tapi ia sama sekali tidak berselera. Ia hanya menemani Bima, memastikan putranya makan dengan lahap. Saat Bima hampir menyelesaikan kentang gorengnya,
Telepon di kamar berdering. Suaranya yang nyaring dan kuno terasa begitu mengganggu. Rania tahu pasti siapa yang menelepon. Ardi, yang gagal menghubunginya lewat ponsel, kini mencoba jalur lain. Dering itu terus berlanjut. Tanpa henti, Rania menatap pesawat telepon itu dengan dingin. "Bunda," teleponnya bunyi terus. Kata Bima. Rania bangkit dari kursinya, berjalan ke meja di samping tempat tidur, dan tanpa sepatah kata pun, ia mencabut kabel telepon dari stop kontak di dinding. Dering itu langsung mati. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Bima menatapnya dengan heran, tapi tidak bertanya lebih jauh. Ia mungkin merasakan ketegangan dan ketegasan ibunya. Malam itu, Rania membiarkan Bima tidur bersamanya di ranjang besar. Ia memeluk putranya, merasakan kehangatan tubuh kecil itu menempel padanya. Ia tahu ia tidak akan bisa tidur. Pikirannya terlalu sibuk. Ia memikirkan apa yang akan ia katakan pada orang tuanya. Ia memikirkan bagaimana ia akan menjelaskan perceraian ini kepada Bima suatu saat nanti. Ia memikirkan bagaimana ia akan memulai hidupnya kembali dari nol. Rasanya menakutkan, tapi juga anehnya membebaskan. Selama bertahun-tahun, identitasnya terikat erat dengan statusnya sebagai istri Ardi. Kini, ikatan itu telah putus. Ia harus menemukan kembali siapa dirinya. Rania, hanya Rania, dan ibu dari Bima. Mungkin, untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Ia berbaring dalam gelap, mendengarkan suara jangkrik dari taman di luar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Ardi saat ini. Ia tidak tahu apakah rencananya berhasil. Tapi ia tidak peduli. Malam ini bukan tentang Ardi. Malam ini adalah tentang dirinya dan putranya. Tentang keheningan sebelum fajar baru. Tentang badai yang telah ia ciptakan melalui panggilan-panggilan telepon yang mengubah segalanya. Baik panggilan yang ia lakukan maupun panggilan yang ia abaikan. Ia telah menutup satu babak dalam hidupnya dengan cara yang paling tegas. Kini, ia siap untuk menulis babak yang baru. Di pantai, Ardi berdiri seperti patung garam, menatap punggung Rania yang semakin menjauh. Panggilan namanya yang panik hilang ditelan angin dan deru ombak. Ia tidak pernah merasa sebegitu tidak berdaya seumur hidupnya. Dua dunianya telah bertabrakan, dan ledakannya meninggalkan kawah yang menganga di tempatnya berdiri. "Ardi, kamu diam saja?" Suara tajam Fiona menyentaknya kembali ke kenyataan. "Perempuan itu siapa? Dan anak kecil itu? Jangan bilang itu istri dan anakmu." Ardi menoleh pada Fiona. Wajah cantik wanita itu kini dipenuhi amarah dan rasa jijik. Surga tropis mereka tiba-tiba terasa panas dan menyesakan. "Iya," jawab Ardi lirih. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Itu Rania, istriku, dan Bima, anakku." "Brengsek," Fiona mendesis. "Kamu bilang kamu sedang proses cerai. Kamu bilang istrimu dingin dan tidak peduli." "Memang begitu," Ardi membela diri, meskipun ia tahu itu adalah kebohongan. "Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa ada di sini. Ini pasti jebakan." "Jebakan?" Fiona tertawa sinis. "Yang aku lihat adalah kamu seorang pembohong yang payah. Dan kamu lihat apa yang baru saja aku lakukan? Aku menampar anakmu di depan istrimu. Semua orang melihat. Kamu membuatku terlihat seperti monster. Itu bukan salahmu, Enam. Kamu hanya kaget." Ardi mencoba menenangkan. Meskipun ia sendiri merasa mual saat mengingat suara tamparan itu. Ia melihat ke sekeliling. Beberapa tamu masih menatap ke arah mereka, berbisik-bisik. Rasa malu membakar wajahnya. "Sudah, aku muak di sini. Ayo pergi," kata Fiona sambil mengemasi barang-barangnya dengan kasar. "Kita perlu bicara. Dan kamu yang akan membayar untuk semua kekacauan ini." Ardi hanya bisa mengikuti. Ia merasa seperti seekor anjing yang patuh. Ia mencoba menelepon Rania lagi sambil berjalan, tapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mengirim rentetan pesan, berharap salah satunya akan dibalas. "Neil." Mereka kembali ke villa pribadi mereka dalam keheningan yang menegangkan. Fiona membanting pintu kamar mandi,
Sementara Ardi duduk di tepi ranjang, kepalanya berdenyut-denyut. Bagaimana Rania bisa tahu? Bagaimana ia bisa menemukannya di sini? Pikirannya berpacu, mencoba mencari penjelasan, tapi tidak menemukan apa-apa selain kepanikan. Setelah beberapa lama, Fiona keluar dari kamar mandi, sudah mengenakan gaun malam yang mahal. "Aku lapar," katanya ketus. "Aku mau makan di restoran Jepang yang di atas bukit itu. Dan aku mau sampahnya yang paling mahal. Setidaknya kamu masih bisa memberiku itu, kan?" Ardi mengangguk lemah. Ia hanya ingin melarikan diri dari situasi ini, dan mungkin makan malam mewah bisa sedikit meredakan amarah Fiona. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Ia akan berbicara dengan Rania besok. Ia akan menjelaskan, meminta maaf. Rania pasti akan luluh. Rania selalu memaafkannya. Restoran itu indah, dengan pemandangan malam ke arah teluk yang berkelip-kelip. Dalam keadaan normal, ini akan menjadi malam yang sangat romantis. Tapi malam ini, suasananya terasa seperti di ruang sidang. Mereka memesan makanan mahal dan sebotol sampanye, tapi tidak ada yang benar-benar menikmatinya. "Jadi, apa rencanamu?" tanya Fiona sambil memutar-mutar gelas sampanyenya. Aku akan menyelesaikannya dengan Rania," kata Ardi. "Aku akan pastikan dia tidak mengganggumu lagi." Fiona mendengus. "Bukan itu yang aku tanyakan. Aku tanya tentang kita. Hubungan ini hanya berjalan jika kamu benar-benar akan meninggalkan istrimu dan memulai hidup baru denganku. Lengkap dengan semua fasilitasnya. Aku tidak akan menjadi wanita simpanan selamanya." Sebelum Ardi sempat menjawab, pelayan datang membawa mesin kartu kredit. Ini adalah momen yang Ardi takuti. Ia harus mempertahankan citranya di depan Fiona. Dengan gaya yang dibuat sesantai mungkin, ia menyerahkan kartu kredit utamanya, kartu platinum dengan limit tak terbatas. Pelayan itu menggesek kartu, dan kembali beberapa saat kemudian dengan raut wajah sedikit canggung. "Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak." Ardi mengerutkan kening. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang jelek." Pelayan itu mencoba lagi. Hasilnya sama. "Masih sama, Pak. Mungkin Bapak mau coba kartu lain." Rasa dingin mulai menjalar di punggung Ardi. Ia mengeluarkan kartu kredit kedua dari dompetnya. Kartu dari bank yang berbeda. Ia menyerahkannya pada pelayan. Fiona menatapnya dengan curiga. Beberapa saat kemudian, pelayan itu kembali. "Yang ini juga ditolak, Pak." Kini kepanikan Ardi tidak bisa disembunyikan lagi. "Tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan mesin kalian," katanya. Suaranya sedikit meninggi. "Kalau begitu, mungkin Bapak bisa coba di ATM di lobi," saran pelayan itu dengan sopan. Wajah Ardi memerah. Ia merasa semua mata di restoran tertuju padanya. "Baik, tunggu di sini," katanya pada Fiona, lalu bergegas keluar dari restoran. Ia setengah berlari menuju lobi. Jantungnya berdebar kencang. Ini pasti hanya kesalahan teknis. Pasti. Ia memasukkan kartu debitnya ke mesin ATM, mengetikkan PIN, dan memilih menu penarikan tunai. Layar ATM menampilkan sebuah pesan, "Transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank Anda." Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba kartu lain. Pesan yang sama muncul. Ia panik. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile banking. Saat itulah ia melihatnya. Puluhan notifikasi email dari bank yang masuk beberapa jam yang lalu. Subjeknya semua sama. Pemberitahuan pembekuan sementara akun Anda. Ia membuka salah satu email itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat dan formal, menyatakan bahwa berdasarkan permintaan dari pihak legal yang mewakili kepentingan aset keluarga Hendrawan, semua akun atas namanya, termasuk kartu kredit dan rekening giro, telah dibekukan sementara untuk investigasi atas dugaan aktivitas mencurigakan. Keluarga Hendrawan. Rania. Ardi merasa kakinya lemas. Ia bersandar di dinding di sebelah mesin ATM. Jadi ini maksud dari ucapan Rania. Ini yang terakhir.
Ini bukan sekadar ancaman kosong. Ini adalah sebuah eksekusi. Rania telah memotong sumber kehidupannya. Semua uangnya, semua kekuasaannya, berasal dari perusahaan keluarga Rania. Tanpa itu, ia bukan siapa-siapa. Ia kembali ke restoran dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi. Fiona langsung tahu ada yang tidak beres. "Kenapa?" tanyanya tajam. Ardi menelan ludah. "Kartunya, semuanya diblokir." Fiona menatapnya tidak percaya. "Apa maksudmu diblokir?" "Istriku, Rania, dia membekukan semua asetku," kata Ardi lirih. Suaranya penuh keputusasaan. "Hening." Fiona menatap Ardi selama beberapa detik. Seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Senyum manis dan tatapan memuja yang biasa ia berikan kini hilang, digantikan oleh tatapan dingin dan penuh perhitungan. Ia seperti sedang menilai sebuah barang yang ternyata cacat produksi. Ia tertawa. Tawa yang singkat, kering, dan tanpa humor. "Jadi begitu," katanya. "Ternyata suamimu ini hanyalah seekor anjing pudel yang tali kekangnya dipegang oleh istrinya. Hebat sekali." "Enam, aku bisa perbaiki ini." "Perbaiki?" Fiona berdiri dari kursinya. Ia mengambil tas tangannya yang mahal. "Tidak ada yang perlu diperbaiki, Ardi. Yang ada hanyalah seorang pria bangkrut yang duduk di depanku. Dengar, aku datang ke sini untuk liburan mewah, bukan untuk menonton drama kemiskinanmu. Aku akan check out besok pagi. Kau urus saja tagihanmu sendiri." "Tapi, Enam, bagaimana dengan kita?" tanya Ardi, suaranya menyedihkan. Fiona menatapnya dengan pandangan merendahkan. "Kita tidak pernah ada. Kita, Ardi, yang ada hanya kamu, uangmu, dan aku. Sekarang uangmu hilang. Jadi, selamat tinggal." Ia berbalik dan berjalan keluar dari restoran tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ardi sendirian di meja yang penuh dengan makanan mahal yang tidak bisa ia bayar. Kerajaan pasir yang ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan pengkhianatan, runtuh dalam hitungan jam. Kini ia terdampar di surga, seorang raja tanpa mahkota, tanpa kekuasaan, dan tanpa uang sepeser pun. Sendirian dalam reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. 1 minggu telah berlalu sejak Rania dan Bima meninggalkan Lombok. 1 minggu yang terasa seperti 1 dekade. Mereka kembali ke Jakarta bukan sebagai keluarga yang baru pulang liburan, melainkan sebagai 2 orang penyintas yang melarikan diri dari medan perang. Rumah mereka, yang dulu terasa sunyi karena sebuah ketiadaan, kini terasa sunyi karena sebuah kepastian. Tidak ada lagi harapan palsu yang menggema di setiap sudutnya. Yang ada hanya realita yang dingin dan tegas. Rania tidak membuang waktu. Hari pertama kembali di Jakarta, ia langsung menemui Pak Benny, pengacaranya. Mereka duduk selama berjam-jam, menyusun strategi. Rania menceritakan semuanya, termasuk insiden tamparan itu, dengan detail yang dingin dan objektif. Pak Benny, yang telah mengabdi pada keluarga Rania selama puluhan tahun, menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan kekaguman. Gadis kecil yang dulu ia lihat bermain di taman kini telah berubah menjadi seorang wanita baja. Langkah-langkah pertama diambil dengan cepat. Rania, dengan menggunakan surat kuasanya, secara resmi mengambil alih posisi direktur di perusahaan keluarga yang selama ini dikelola Ardi. Ia mengganti kunci semua pintu rumah dan gerbang. Ia juga menyewa seorang auditor independen untuk memeriksa pembukuan perusahaan selama 2 tahun terakhir, mencari bukti lebih lanjut mengenai penyelewengan dana yang ia yakini pasti ada. Fokus utamanya, bagaimanapun, adalah Bima. Putranya menjadi lebih pendiam sejak mereka pulang. Ia tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Seolah-olah nama itu telah dihapus dari kamus kosakatanya. Ia lebih sering menyendiri, bermain dengan mobil-mobilannya dalam diam. Rania tahu luka di hati Bima jauh lebih dalam daripada bekas merah di pipinya. Ia mendaftarkan Bima ke seorang psikolog anak, berharap seorang profesional bisa membantunya memproses trauma yang terlalu berat untuk ditanggung seorang bocah 5 tahun. Hari-harinya diisi dengan menciptakan rutinitas yang normal dan aman untuk Bima, membuat sarapan, mengantarnya ke sekolah, bermain di taman,
dan membacakan cerita sebelum tidur. Ia membangun kembali dunia mereka, bata demi bata, di atas fondasi yang baru. Ardi tidak ada kabar. Setelah Rania memblokir nomornya, ia seolah lenyap di telan bumi. Rania tahu dari Pak Beni bahwa Ardi akhirnya berhasil membayar tagihan hotelnya di Lombok dengan bantuan seorang teman yang ia hubungi, setelah melalui drama yang memalukan. Tapi sejak itu, tidak ada yang tahu di mana dia. Rania tidak mencarinya. Ia tahu, cepat atau lambat, Ardi akan datang kepadanya. Karena semua yang Ardi miliki kini berada di tangan Rania. Dan benar saja, pada suatu sore yang mendung, 10 hari setelah insiden di Lombok, bel pintu rumah mereka berbunyi. Rania sedang menemani Bima mewarnai di ruang keluarga. Ia melihat layar monitor yang terhubung dengan kamera keamanan di gerbang. Di sana, berdiri sesosok pria yang tampak familiar namun sekaligus asing. Itu Ardi, tapi bukan Ardi yang ia kenal. Pria necis dengan kemeja mahal dan jam tangan mewah itu telah tiada. Yang berdiri di luar gerbang adalah seorang pria kurus dengan kemeja kusut yang sama yang mungkin sudah ia pakai berhari-hari. Rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam yang pekat di bawah matanya. Ia terlihat lelah, kalah, dan putus asa. Rania menyuruh Bima untuk tetap di dalam bersama asisten rumah tangga mereka, lalu berjalan keluar menuju gerbang. Ia tidak membukanya. Ia hanya berbicara melalui interkom. Ada apa? Tanyanya, suaranya datar. Ardi terlonjak kaget mendengar suara Rania. Ia mendekat ke interkom, wajahnya memohon. Rania, ini aku, Ardi. Tolong, buka pintunya. Kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, jawab Rania. Semua urusan kita sekarang melalui pengacara. Tidak, Ran, kumohon. Aku tidak akan pergi sebelum bicara denganmu. Aku sudah tidur di mobil selama 2 hari ini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kumohon, beri aku 5 menit saja. Suaranya terdengar parau dan pecah. Rania terdiam sejenak. Ada bagian kecil dari dirinya yang merasa iba. Tapi bayangan tamparan itu kembali melintas. Dan rasa iba itu langsung menguap. Ia tidak akan membiarkan pria ini masuk ke dalam rumahnya, ke dalam tempat aman bagi putranya. Tapi ia juga tahu, ia harus menghadapi ini sekali untuk selamanya. Tunggu di situ, katanya. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya, namun membiarkan gerbang utama tetap terkunci. Ia berdiri di teras rumahnya, dipisahkan oleh pagar besi yang tinggi. Kini posisi mereka benar-benar terbalik. Dulu Ardi adalah raja di istana ini, dan kini ia menjadi pengemis di luarnya. Ardi menatapnya melalui celah pagar. Matanya berkaca-kaca. Rania, 5 menitmu dimulai dari sekarang, kata Rania dingin. Ardi menelan ludah. Ia memulai rentetan permohonan maafnya yang sudah ia siapkan. Ia menangis, mengatakan betapa ia menyesal, betapa ia bodoh. Itu semua salahku, Ran. Aku tahu. Aku hilaf. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranku. Rania hanya mendengarkan dalam diam, wajahnya tanpa ekspresi. Dan soal Fiona, Ardi melanjutkan. Dia hanya selingan, Ran. Tidak berarti apa-apa. Dia menjebakku, merayuku. Aku bersumpah, hatiku hanya untukmu dan Bima. Akhirnya, Rania tertawa. Tawa yang singkat dan sinis. Menjebakmu? Apa dia menodongkan pistol ke kepalamu saat memesan tiket ke Lombok? Apa dia memaksamu berbohong selama sebulan? Jangan merendahkan kecerdasanku. Ardi, kamu membuat pilihan. Setiap hari selama sebulan itu, kamu memilih untuk berbohong. Setiap detik di pantai itu, kamu memilih untuk bersamanya. Itu semua pilihanmu. Ardi tergagap. Ia tidak menyangka Rania akan setegas ini. Ia mencoba taktik lain. Baik, itu salahku. Tapi pikirkanlah Bima, Ran. Demi dia, apa kita harus bercerai? Apa kamu mau dia tumbuh tanpa seorang ayah? Umpan itu tidak dimakan oleh Rania. Justru, itu menyulut amarahnya. Demi Bima?
Ulangnya dengan nada berbahaya. Kamu berani menggunakan nama anak itu setelah apa yang kamu biarkan terjadi padanya? Seorang ayah tidak akan berdiri diam saat anaknya dipukul. Jadi jangan bicara padaku tentang menjadi seorang ayah. Kamu kehilangan hak itu di Pantai Lombok. Kata-kata itu telak menghantam Ardi. Ia terdiam, tidak bisa membantah. Aku mau menceraikanmu. Ardi, ini tidak bisa ditawar, lanjut Rania. Suaranya kini kembali tenang dan dingin. Pak Benny akan segera mengirimkan suratnya padamu. Aku menuntut hak asuh penuh atas Bima. Tapi, Ran, bagaimana denganku? Kamu mengambil semuanya. Rekeningku, mobilku, semuanya. Bagaimana aku bisa hidup? Ardi merengek. Kini nadanya berubah menjadi mengasihani diri sendiri. Itu masalahmu, kata Rania. Tapi karena aku masih punya sedikit belas kasihan, aku akan memberimu sebuah penawaran. Jika kamu menandatangani surat cerai tanpa mempersulit prosesnya, jika kamu menyetujui semua tuntutanku tanpa perlawanan, maka setelah semuanya selesai, aku akan memberimu dana setiap bulan. Tidak banyak, cukup untuk menyewa kamar kecil dan untuk makan. Anggap saja itu pesangon karena pernah menjadi suamiku. Ardi menatapnya tidak percaya. Dari seorang direktur yang hidup mewah, kini ia ditawari menjadi seseorang yang hidup dari belas kasihan mantan istrinya. Ini adalah sebuah penghinaan total. Tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara, tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia telah dilucuti sepenuhnya. Rania, kumohon. Ia mencoba sekali lagi. Waktumu habis. Potong Rania. Ia menatap pria hancur di balik pagar itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Yang ada hanya rasa hampa. Pria ini adalah orang asing baginya sekarang. Ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, tidak menoleh lagi. Rania, jangan tinggalkan aku seperti ini. Rania, teriak Ardi. Suaranya penuh keputusasaan. Rania tidak menjawab. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan pelan. Suara klik dari kunci yang terpasang di tempatnya terdengar begitu final. Di luar, hujan gerimis mulai turun. Seolah alam pun ikut menangisi nasib seorang pria yang telah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Ardi, sang pengemis di depan pintu itu, akhirnya merosot ke tanah, menangis terseduh-seduh di bawah tatapan dingin kamera keamanan. 6 bulan kemudian, angin berhembus lembut di sebuah pantai di Bali, membawa aroma garam dan bunga Kamboja yang menenangkan. Matahari sore mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna keemasan. Di atas selembar tikar pandan, Rania duduk sambil tersenyum. Matanya tidak pernah lepas dari sosok kecil yang sedang berlari-lari riang di bibir pantai. Bima tertawa terbahak-bahak setiap kali ombak kecil datang dan menggeliti kakinya. Lalu ia akan berlari menjauh seolah dikejar oleh monster air. Ia sedang membangun sebuah istana pasir, lengkap dengan hiasan kerang-kerang kecil yang ia kumpulkan. Ia terlihat bahagia, bebas, dan damai. Tawa riangnya adalah musik terindah bagi Rania. Banyak yang telah berubah dalam 6 bulan terakhir. Proses perceraian berjalan lancar, lebih cepat dari yang diperkirakan. Ardi, seperti yang sudah diduga, tidak memberikan perlawanan. Ia menandatangani semua dokumen yang disodorkan Pak Benny, menerima semua persyaratan Rania tanpa protes. Ia terlalu hancur untuk bisa melawan. Rania mendengar dari Pak Benny bahwa Ardi telah pindah ke kota kecil di Jawa Tengah, tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana dan bekerja di sebuah toko bangunan milik kerabat jauhnya. Ia bukan lagi penjahat di mata Rania, hanya sebuah catatan kaki yang menyedihkan dalam buku kehidupannya. Fiona, tentu saja, lenyap tanpa jejak begitu tahu sumber uangnya mengering. Hak asuh Bima jatuh sepenuhnya ke tangan Rania. Dan seperti janjinya, Rania memberikan tunjangan bulanan yang cukup untuk Ardi, yang ditransfer melalui kantor pengacaranya. Itu adalah tindakan terakhirnya yang berhubungan dengan pria itu. Setelah itu, ia benar-benar menutup buku. Rania sendiri menemukan sebuah kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Ia terjun langsung mengelola perusahaan peninggalan ayahnya. Awalnya banyak yang meragukan kemampuannya,
menganggapnya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Tapi Rania belajar dengan cepat. Ia memiliki intuisi bisnis yang tajam, warisan dari ayahnya, dan etos kerja yang kuat, yang lahir dari keinginannya untuk membangun masa depan yang aman bagi putranya. Dalam 6 bulan, ia tidak hanya berhasil menstabilkan perusahaan, tapi juga memenangkan beberapa proyek baru yang menguntungkan. Ia mendapatkan rasa hormat dari para karyawan dan dewan direksi. Ia menemukan identitas baru, bukan sebagai istri Ardi, tapi sebagai Rania Hendrawan, seorang pemimpin. Perjalanan penyembuhan Bima berjalan selangkah demi selangkah. Sesi terapinya sangat membantu. Ia belajar untuk mengungkapkan perasaannya melalui gambar dan permainan. Ia masih sesekali menanyakan ayahnya, dan Rania selalu menjawabnya dengan jujur namun lembut, tanpa menjelek-jelekan Ardi. Ia hanya berkata bahwa ayah dan bunda sudah tidak bisa tinggal bersama lagi, tapi cinta mereka berdua untuk Bima tidak akan pernah berubah. Rania tahu luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia yakin luka itu akan membentuk Bima menjadi anak laki-laki yang lebih kuat dan berempati. Liburan ke Bali ini adalah hadiah Rania untuk mereka berdua. Sebuah cara untuk merebut kembali kenangan tentang pantai. Ia ingin mengganti memori buruk di Lombok dengan memori baru yang indah dan penuh tawa. Ia ingin menunjukkan pada Bima dan pada dirinya sendiri bahwa pantai bisa kembali menjadi tempat yang membahagiakan. "Bunda, lihat, istanaku sudah jadi," teriak Bima, melambaikan tangannya dengan semangat. Rania bangkit dan menghampirinya. Ia berjongkok di samping istana pasir yang megah namun rapuh itu. "Wah, bagus sekali, jagoan Bunda. Ini istana untuk siapa?" "Untuk kita berdua," jawab Bima dengan senyum lebar yang menampilkan giginya yang ompong satu. "Di sini cuma ada Bunda sama Bima saja. Tidak boleh ada tante jahat." Hati Rania terasa hangat sekaligus perih mendengarnya. Ia memeluk putranya erat. "Iya, sayang, hanya untuk kita berdua. Ini kerajaan kita." Mereka duduk bersama di pasir, menatap matahari yang perlahan-lahan tenggelam di cakrawala, meninggalkan jejak cahaya keemasan di permukaan laut. Suasananya begitu tenang, begitu damai. Rania merefleksikan perjalanannya. Rasa sakit dari pengkhianatan itu masih ada, seperti sebuah bekas luka yang samar. Tapi rasa sakit itu tidak lagi mendefinisikannya. Ia telah melewati api dan keluar menjadi lebih kuat. Ia belajar bahwa terkadang, hal-hal terburuk yang terjadi dalam hidup kita justru bisa membawa kita pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Ia kehilangan seorang suami, tapi ia menemukan dirinya sendiri. Ia menatap Bima yang kini menyandarkan kepalanya di bahunya. Matanya mulai mengantuk. Ia mengecup puncak kepala anaknya, menghirup aroma rambutnya yang wangi sampo bayi dan garam laut. Inilah hartanya. Inilah kerajaannya. Inilah alasannya untuk terus berjuang. Dulu, ia pikir kebahagiaannya bergantung pada seorang pria. Kini ia tahu, kebahagiaan itu ia ciptakan sendiri, bersama malaikat kecil di sisinya. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, menyisakan langit yang dihiasi bintang-bintang pertama. Bagi banyak orang, ini adalah akhir dari sebuah hari. Tapi bagi Rania dan Bima, ini terasa seperti sebuah permulaan. Fajar yang baru untuk mereka berdua. Dari reruntuhan hati yang hancur, lahir kekuatan yang tak pernah terduga. Kisah Rania mengajarkan bahwa pengkhianatan, betapapun pahitnya, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ujian pembentuk karakter yang memaksa kita menggali kedalaman jiwa untuk menemukan inti ketangguhan yang selama ini terpendam. Nasihat yang tersirat adalah, jangan pernah menyerahkan kedaulatan diri dan masa depan sepenuhnya kepada siapapun, karena kemandirian, terutama finansial dan emosional, adalah tameng terakhir yang melindungi martabat dan ketenangan hidup saat badai hubungan menghantam. Percaya itu penting, tetapi naif jika tanpa waspada. Cinta itu suci, tetapi bodoh jika buta. Sebuah hubungan dibangun di atas pilar kejujuran dan tanggung jawab, bukan ilusi dan kebohongan yang pada akhirnya akan runtuh menimpa pelakunya sendiri. Hikmah terbesarnya adalah bahwa luka terdalam seringkali membuka mata kita pada kebenaran yang selama ini tersembunyi, bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira,
dan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada kehadiran orang yang merendahkan nilai kita, melainkan tumbuh dari dalam diri, disirami oleh rasa syukur dan kesadaran untuk membangun kembali kehidupan dari puing-puing yang ditinggalkan pengkhianatan. Seperti mutiara yang lahir dari iritasi, manusia terkuat seringkali ditempa dalam tungku penderitaan yang paling panas. Akhirnya, kisah ini berbisik sebuah pelajaran abadi. Jangan takut membakar jembatan yang rapuh, jika di seberangnya hanya ada neraka yang menyamar sebagai surga. Terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri dan menciptakan surga yang sesungguhnya di hati sendiri.